Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran mulai awal sampai akhir. Berdoa mulai. Selesai. Itu ya anak-anak, jangan lupa absen di Elma di Learning Madrasah ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang terusannya Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini kelas 10 ya anak-anak. Oke. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada Khalifah Utsman bin Affan ini lahir di kota Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga berpendapat yang mengatakan beliau itu lahir di Taif karena Utsman pada usia 5 tahun. Utsman itu lebih muda dari Rasulullah. Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qais bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Pada saat itu Utsman sangat suka memelihara pandangannya. Ia juga menguasai ilmu tentang perkembangan pada saat di Arab masa jahiliyah. Utsman juga menekuni dunia perdagangan yang diwarisi oleh ayahnya sehingga dapat berkembang pesat dan menempatkan posisinya dalam daftar tokoh-tokoh Bani Umayyah yang diperhitungkan di suku Quraisy. Utsman bin Affan ini menyaksikan seluruh peristiwa perperangan mulai dari perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. Utsman bin Affan ini terkenal sebagai sahabat yang sangatlah dermawan karena pada peristiwa perang Tabuk, di mana waktu itu umat Islam sangat membutuhkan biaya untuk mencukupi perlengkapan dan kebutuhan untuk berperang. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan ini menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda, dan 1000 Utsman juga menyumbangkan 10.000 dinar untuk membiayai pada orang yang berperang tersebut. Setelah itu pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Pada saat itu pada akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarisi dengan perikanan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' al-Buda dari Madinah. Setelah peristiwa pemakaman, Umar merasa ajalnya semakin dekat, merasa kayak sudah mau meninggal gitu ya. Maka ia meminta untuk menunjukkan khalifah penggantinya. Setelah itu pemilihan khalifah baru yaitu ditugaskan oleh Umar bin Khattab adalah secara bermusyawarah. Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat Rasul yang kesemuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Setelah itu 6 orang sahabat itu terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Awan, dan Thalha bin Khalifah. Setelah itu Abu Bakar, dan untuk sebagian dilakukan Rasulullah. Umar menentukan 6 orang, diminta mereka sebagai penentukan siapa yang dipilih menjadi khalifah yang ketiga. Setelah bermusyawarah di antara 6 tersebut, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan ini dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas khalifahnya pada bulan Muharram tahun 2004
Hijriah. Utsman bin Affan ini wafat pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 2003 Hijriah bertepatan dengan 26 Mei setelah menjadi khalifah sebanyak 12 tahun. Apa sih substansi dan strategi Utsman bin Affan pada saat masa khalifah tersebut? Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Daerah-daerah yang strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir, Irak, terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang direncanakan secara cermat. Beberapa wilayah berhasil sudah dikuasai meliputi Armenia, Rusia, Serbia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan itu terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Utsman memutuskan untuk melakukan peragaman cara baca Al-Quran. Pada saat itu beberapa salihnya untuk dikirim oleh Mesir, Yaman, Haffa, dan lain-lain. Pada saat itu Utsman mengharuskan umat menggunakan Al-Quran yang saling disebarkan oleh tersebut, sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Dengan demikian perselisihan. Jadi banyak sekali perselisihan bagaimana ini dibukukan atau digimanakan Al-Quran tersebut. Setelah itu khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita mengenal Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Ali bin Abi Thalib ini lahir pada hari Jumat 13 Rajab 200 Masehi di kota Mekah. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib yaitu bin Abil Muttalib bin Hashim bin Abni Manaf bin Qusay bin Ka'ab bin Malik Abdi Ulay. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, Ali selalu mengikuti Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, termasuk ketika harus sembunyi-sembunyi melakukan sholat di lembah-lembah Ka'bah. Ali juga mempertaruhkan jiwanya untuk Rasulullah ketika pada malam hijrah ke Yasrib beliau menggantikan tidur ke membaring Rasulullah. Pada saat itu ya yang bersembunyi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Ali yang rela menggantikan posisi tidur Rasulullah. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib ini termasuk ulama yang hakim terkemuka di kalangan sahabat, sehingga salah satu gelar disematkan padanya adalah Habul Ilmi, yaitu pintunya ilmu. Pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sangatlah cerdas ya. Dalam segi besar, perang Rasulullah selalu bertugas membawa panji-panji perang. Keberaniannya dan kepahlawannya beliau itu ada tandingnya sehingga diberikan julukan singa Allah. Jadi Ali itu dijuluki dengan singa Allah. Sepeninggalnya Rasulullah, Ali menjadi 4 para sahabat meminta pendapat. Meskipun tegas keras dalam setiap pertempuran, tapi beliau memiliki sifat penyayang yang luar biasa. Beliau itu segan-segan menyedekahkan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarganya. Jadi menyisihkan beras atau apapun ya untuk kaum-kaum yang membutuhkan. Pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib, ketika terjadinya perkepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib minta 2 orang putranya Hasan dan Husain untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhir dari perkepungan ini adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Pada peristiwa itu sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat, Utsman bagaimana ini untuk mengganti Utsman bin Affan. Sementara keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan lebih buruk, bingung untuk mencari solusi ini bagaimana karena situasi pada saat itu sangat kacau sekali pada masa pemerintahan Ali, sehingga Ali pun
bersedia untuk menjadi khalifah dan mengikat keadaan. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi pada di Masjid Nabawi. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini penuh dengan bergejolak. Hal ini dipicu dengan konflik internal muncul dari silih berganti banyak sekali permasalahan gitu ya, sehingga menghambat pemerintahannya. Beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal selama usia 63. Substansi dan strategi dakwahnya pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah yang baru akan menggantikan mereka. Jadi pada saat pemilihan Khalifah Utsman itu memecat kepala-kepala itu akan digantikan yang baru. Setelah itu mengambil kembali tanah-tanah dibagikan Utsman. Pokoknya intinya itu semua kegiatan atau yang sudah diarahkan dari Utsman itu sudah digantikan semua. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali atau dikuasai negara. Jadi sudah diambil alih ya kepada Ali bin Abi Thalib. Oke, segini dulu penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Kita diskusikan di grup WA ya Nana. Ini untuk kelas 10. Ibu beri tugas yaitu membuat peta konsep materi tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi pada saat mengenal Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, ini kalian buat peta konsep ya anak-anak. Dikumpulkan nanti saja ya, nanti Ibu umumkan di Google Classroom. Oke? Baik anak-anak, apabila ada Ibu kurang lebihnya, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.